Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan di mana kita boleh berjumpa kembali di tahun yang baru. Meskipun via online, tetapi tidak mengurangi kita untuk terus mencari Tuhan, untuk memuji dan menyembahkan nama Tuhan dalam persekutuan kita bersama-sama. Untuk itu, mari saya mengajak kita untuk bersatu teduh sejenak, menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Setahun lamanya Tuhan sudah memimpin kita dan kita boleh masuk ke tahun yang baru semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita tetap berdiri teguh sampai detik ini. Ia selalu menopang kita. 1 tahun lamanya kita lewati bersama-sama, suka duka kita boleh jalani bersama-sama, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Oleh karena itu tetaplah berharap kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kita dapat jalani hidup ini. Tetapi karena Tuhan yang mampukan kita, sehingga kita bisa mulai melewati hari demi hari, tahun demi tahun, sehingga kita boleh masuki tahun yang baru ini. Semua karena anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup, tapi karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa
bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah menolong kami di tahun yang telah berlalu. Tentu banyak hal yang telah kami alami, suka duka, tapi kami bersyukur kami boleh melewati semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan sudah menolong kami di tahun yang telah kami lalui bersama, maka tahun yang baru ini kami percaya Tuhan juga akan menolong kami dan menuntun kami. Terima kasih Bapa, dan terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu memuji dan menyembahkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sehingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Yesus, kami menaikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Kemenangan iman nomor 294, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari buka dalam kitab Mazmur. Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai 6. Kita membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat pertama dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat kedua. Secara bergantian sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2, 3. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita terus memuji Tuhan sebab Dia Allah yang layak kita puji dan kita muliakan. Mari memuji Tuhan bersama-sama, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasa
Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk diuji oleh firman Tuhan. Ada kalanya kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang terasa berat, bahkan seolah-olah kita tak berdaya menghadapinya. Namun jangan biarkan keadaan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi biarlah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena segala perkara yang kita alami, Tuhan punya rencana lagi depan kita masing-masing. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, anaknya. Tuhan mengasihi kita, Dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Kau buat Tuhan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita mendapat kesempatan sekali lagi untuk membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan membaca firman Tuhan.
mengawali seluruh kegiatan pelayanan kami di dalam tahun 2021. Di minggu pertama ini kami bersyukur ya Bapa untuk kembali dapat bersekutu, membaca firman, memuji-muji Engkau. Dan biarlah hari ini Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti firman dan juga bersedia melakukannya di dalam kehidupan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca kitab Mazmur. Pasal yang pertama, Mazmur 1, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di minggu pertama di tahun 2021 ini, oleh anugerah Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan melayani Dia tentunya. Setiap peluang hidup yang Tuhan beri kepada kita adalah sebuah kesempatan untuk melayani Dia, untuk hidup bagi Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengawali kegiatan-kegiatan pelayanan ibadah kita sepanjang tahun 2021 ini, saya sengaja mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 1. Bapak Ibu Saudara, tema kita pagi ini adalah jalan bahagia. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ingin berbahagia di dalam hidup. Tetapi kita tahu bahwa jalan yang ditempuh seringkali justru bukan kepada kebahagiaan, tetapi jalan menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, memang tujuan hidup orang Kristen bukan sekedar untuk menjadi bahagia. Kalau bahagia dalam pengertian satu kondisi di mana kita merasa sehat, bahwa hidup kita berjalan lancar, secara keuangan semuanya terpenuhi, dan harapan-harapan kita dalam hubungan luas dengan banyak orang, di mana kita disukai, terkenal, populer. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam konteks seperti harapan demikian, kita tahu tidak selalu kita akan mengalaminya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita melihat jalan bahagia menurut firman Tuhan. Kita mulai dulu dengan Bapak Ibu, dengan apa yang Alkitab katakan tentang jalan yang pasti tidak membawa kita kepada kebahagiaan. Jalan yang pasti membawa kita bukan menuju sukacita hidup di dalam Tuhan, tetapi justru merupakan jalan menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang berbahagia dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mengambil lawannya adalah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik pasti tidak berbahagia. Bapak Ibu Saudara, kita tahu setiap hari di dalam berbagai situasi kehidupan, pada waktu kita mungkin membangun hubungan yang luas dengan banyak orang, baik dalam dunia usaha, pergaulan keseharian kita, mungkin orang-orang yang memiliki persamaan kesukaan, hobi, dan juga mungkin komunitas-komunitas di mana kita biasa hidup bergaul secara umum. Seringkali pada waktu kita menceritakan mengenai masalah yang tengah kita alami, terkadang orang memberikan nasihat Bapak Ibu atas dasar apa? Pengalaman mereka. Mungkin mereka tidak bermaksud jahat, tetapi seringkali Bapak Ibu nasihat yang dilahirkan dari hati orang yang belum mengenal siapa Yesus sebagai juru selamat Bapak Ibu. Walaupun nampaknya kata-katanya penuh hikmat. Kata-kata penuh hal-hal yang menyangkut
hal-hal kebaikan secara umum. Tetapi seringkali Bapak Ibu justru tidak sesuai dengan kebenaran firman. Hal yang paling sering adalah ketika orang mendorong kita untuk tidak memberi kesempatan untuk pengampunan. Seringkali orang mendorong kita Bapak Ibu, nasihatnya adalah, wah kamu udah terlalu banyak disakiti. Kamu sudah terlalu banyak dirugikan. Ini sudah waktunya untuk balas dendam. Wah ini sudah waktunya untuk menunjukkan siapa kamu yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, nasihat-nasihat atas dasar standar umum ini paling sering kali terjadi. Seringkali juga orang berkata, wah saya dulu pernah alami hal yang sama. Sakit tidak sembuh-sembuh. Nah setelah ke dukun, ke paranormal, setelah menempuh satu ritual seperti ini, saya bisa sembuh. Jadi Bapak Ibu, nasihat orang fasik ini tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tetapi begitu seseorang mendengar nasihat orang fasik dan mengikuti nasihat orang fasik, yang terjadi adalah bukannya mendapat kebahagiaan, justru menuju kebinasaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di tahun 2021 ini mengawali tahun ini, mari kita ada tekad yang sungguh bahwa kita mau hidup berjalan bukan berdasarkan nasihat orang fasik, orang jahat Bapak Ibu, ya, tetapi atas dasar apa yang firman katakan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi Bapak Ibu, kalau orang dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa, itu orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Lawannya adalah kalau ada orang dikatakan berdiri di jalan orang berdosa, artinya dalam status dan tindakannya seperti orang berdosa, hidup di dalam dosa, maka orang itu pasti tidak berbahagia. Jadi ujian terbaik dalam hidup kita adalah bukan sekedar apakah ini paling untung, apakah ini sesuatu yang paling gampang untuk kita lakukan, apakah ini sesuatu yang paling banyak orang lain lakukan, bukan mengikuti standar apakah bagi orang lain ini bermasalah atau tidak, tetapi apakah atas dasar firman ini sesuatu yang benar atau justru sesuatu yang berdosa. Berdiri di jalan orang berdosa menggambarkan posisi. Jangan lupa pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita anak Tuhan. Dosa-dosa kita telah diampuni. Roh suci, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Batin kita dibaharui. Kita semakin mengerti kebenaran. Kalau kita melakukan dosa, Roh Kudus mengingatkan kita. Kita dituntun kepada pertobatan. Kita tidak akan pernah tenang sebelum kita kembali kepada jalan yang benar. Karena itu di tahun 2021 ini, mari sekali lagi waktu memulai langkah kita di minggu pertama ini, tekad kita adalah untuk hidup benar, bukan hidup di jalan orang berdosa. Yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu, gambaran berdiri di jalan orang berdosa atau duduk dalam kumpulan pencemooh menggambarkan posisi. Kita ada di mana? Bapak Ibu, kita tahu di dunia ini banyak orang yang seringkali mencemooh, merendahkan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Tidak pernah melihat satu kebaikan di dalam apa yang tengah orang lakukan, baik mungkin di dalam bidang pelayanan masyarakat, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, atau mungkin dalam konteks pelayanan gereja yang dilakukan oleh seorang gembala sidang, seorang pemimpin rohani, oleh guru sekolah minggu untuk anak-anaknya, atau di sekolah guru-guru untuk anak-anak, atau mungkin juga orang-orang yang dapat penugasan khusus dalam rangka bela negara dan penegakan keadilan. Bapak Ibu, ada begitu banyak pencemooh. Kita sebagai orang percaya Yesus, marilah Bapak Ibu, kita jangan ada di dalam satu posisi, duduk dalam kumpulan pencemooh. Justru waktu kita melihat ada perkara-perkara baik yang tengah diupayakan, tidak akan ada sempurna, termasuk kebijakan pemerintah, pengaturan pelayanan publik, tidak ada yang sempurna. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, tekad dan niat dan tujuan yang benar itu harus dihargai. Dalam hal itulah kita sebagai pengikut Yesus, bukannya menjadi pencemooh, justru kita belajar untuk sambil berdoa dan melakukan bagian kita sebagai pengikut Yesus, sebagai warga negara, sebagai atau masyarakat yang bertanggung jawab untuk kepentingan kehidupan bersama. Hidup ini
satu sistem lengkap. Kita harus percaya bahwa Tuhan menempatkan kita di tahun ini dan dapat peluang kehidupan di tahun ini, di minggu ini. Oleh karena kehadiran kita penting di dalam hubungan yang luas untuk memelihara kehidupan. Terlebih Bapak Ibu, kita ada di sini untuk berdoa bagi semua kondisi yang tengah kita alami, bagi sebagai satu bangsa, bahkan juga sebagai gereja. Tetapi kalau kita hanya duduk dan mulai mencari kekurangan untuk alasan kita untuk tidak melakukan apa-apa. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, dengan cara yang benar adalah bukannya mencemooh, tetapi kita belajar untuk menghargai tindakan, rancangan-rancangan yang baik, bahkan juga memberi diri kita. Minimal Bapak Ibu, sering orang katakan minimal, Anda berdoa. Mungkin tidak bisa menerima secara penuh, mungkin Anda tidak bisa berbagi sumber dayamu, tetapi waktu engkau berdoa, engkau melakukan hal yang jauh lebih baik daripada ketimbang engkau hanya mengomel, mempersalahkan, atau hanya melihat kegelapan di dalam semua apa yang tengah dirancang baik bagi kita sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di jalan menuju bahagia, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka Bapak Ibu kita sudah berada di dalam jalan yang benar, jalan bahagia. Standarnya adalah kesukaan akan firman Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan di sini Bapak Ibu bukan hanya sekedar kita meditasi, memikirkan kebenaran-kebenaran, tapi merenungkan Taurat siang dan malam ini sudah satu bagian dari orang melakukan apa yang dia tahu dari firman. Jadi perenungan firman bukan sebatas membaca teks, menghafal ayat-ayat, bukan sekedar tahu kebenaran, prinsip-prinsip teologisnya, tetapi kita sudah menjalankannya di dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu Saudara, mengawali tahun ini kiranya Mazmur 1 mendorong kita untuk sepenuhnya yakin bahwa hanya hidup benar, bergantung kepada firman Tuhan, dan menjalankan kebenaran, kita ada di jalan bahagia. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 1 ini dibandingkan antara orang benar dan orang fasik. Bapak Ibu Saudara, kita waktu percaya Yesus, kita secara status kita secara rohani, dari orang berdosa, kita diangkat menjadi anak Allah. Dalam status ini Bapak Ibu kita disebut orang benar. Bukan oleh karena kekuatan kebaikan kita, tetapi oleh karena karya Yesus di kayu salib. Lawannya adalah orang fasik. Orang yang belum mengenal siapa Yesus dan belum mengalami pengampunan dosa di dalam Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengawali perjalanan kehidupan di tahun ini, kita harus percaya bahwa keberhasilan itu haruslah sejalan dengan apa yang menjadi standar Tuhan. Kiranya di mengawali tahun ini kita jangan hanya menaruh target-target yang berhubungan dengan harta benda, kesehatan kita, atau juga hal-hal yang hanya berhubungan dengan popularitas, tetapi lebih daripada kualitas rohani kita Bapak Ibu, kita ingin tingkatkan dan tekad kita yang kuat untuk hidup dan melayani Dia. Saya yakin Bapak Ibu dengan tekad yang kuat untuk senantiasa hidup benar dan menjadi saksi bagi Kristus sepanjang tahun ini, maka apapun kondisi yang lain-lain termasuk kesehatan kita, keuangan, dan juga mungkin masalah-masalah yang masih kita hadapi, kita percaya kita sudah ada di jalan yang benar. Karena kita adalah orang benar yang telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, dan di dalam rancangan Bapa yang kekal, kita terpelihara aman di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kepastian bahwa kami ada di dalam jalan bahagia. Karena jiwa kami telah ditebus dari dosa dan hidup singkat dalam dunia, Roh yang Kudus tinggal di dalam kami dan memelihara kami sepanjang kehidupan. Kami tak pernah ditinggalkan sendiri, meski kadang kami merasa sendiri. Kami tidak pernah sendiri oleh karena Roh yang Kudus tinggal di dalam kami. Dan tujuan-tujuan kekal yang Engkau sudah beri kepada kami, menjadi saksi-Mu selama masih di muka bumi. Tuhan mau pakai hidup kami di tahun ini. Hati yang lemah ya Tuhan, biar Tuhan kuatkan hari ini. Dan kalaupun masih dalam satu kondisi yang berat, menyangkut pergumulan, baik kesehatan, keuangan, masalah-masalah, biarlah kami sekalian tetap berpaut hanya kepada Tuhan, tak berubah dalam setia,
Dan mengawali tahun ini penyerahan penuh hanya kepada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh makan dan minum dari perjamuan Tuhan untuk mengingat akan kematian Yesus bagi dosa-dosa kita. Sebelum itu mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memimpin dan menyertai kami sepekan yang kami boleh lewati. Dan hari ini kami berdoa kiranya Engkau memimpin menyertai kami dalam makan dan minum dari perjamuan Tuhan, dari awal sampai selesai, berjalan seturut dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus sudah memberikan 2 ketetapan penting. Yang pertama, apabila seseorang yang percaya dan menerima Yesus secara pribadi, Tuhan Yesus memerintahkan supaya mereka dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai tanda bahwa mereka adalah murid atau pengikut Yesus. Dan yang kedua, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Yesus berkumpul, Yesus juga memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang dilakukannya di kayu salib. Pada hari ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakainya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan dan mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah cawan ini, bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Dari apa yang dikatakan oleh Yesus, jelas bagi kita bahwa perjamuan kudus hanyalah sebagai lambang dari apa yang telah dilakukannya di kayu salib, sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematiannya dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan dengan tujuan yang lain, dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali saja dan tidak akan terulang kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan mengambil dari perjamuan Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh telah percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, serta menyatakan dengan memberi diri dibaptis? Apakah saudara-saudara sebagai orang yang telah diselamatkan berupaya senantiasa hidup bagi Tuhan dengan menjauhkan diri dari dosa serta tetap hidup dalam kekudusan? Apakah saudara-saudara bertekad untuk menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, serta siap untuk mempersembahkan segala milik saudara-saudara menjadi alat dalam tangannya untuk perluas kerajaan Allah? Jika saudara-saudara menjawab iya dalam hati, mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Kita mengucap syukur atas keselamatan yang telah kita peroleh melalui pengorbanan Yesus, seraya mengaku akan segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan bagi kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami, dan bukti kasih-Mu, Engkau rela datang ke dalam dunia. Engkau rela mati di atas kayu salib, semata-mata karena Engkau mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau memilih dan menetapkan kami. Ampuni kami dari segala dosa Tuhan, suci dan kuduskan layak kan kami untuk makan dan minum dari perjamuan Tuhan pada saat ini.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roti dan cawan akan dibagikan di antara kita. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, tetapi sudah terbiasa mengikuti atau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami mengundang untuk saudara-saudara juga ikut turut mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Namun bagi saudara-saudara yang belum dibaptis, harap bisa menunda dulu sampai saatnya saudara dibaptis, barulah saudara bersama-sama dapat mengambil roti dan cawan dari perjamuan Tuhan pada saat ini. Kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 48. Yesus mencurah darahnya. Saudara-saudara, mari kita mengambil roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memimpin menyertai kami dalam perjamuan pada siang hari ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan untuk mengingat akan pengorbanan-Mu bagi dosa-dosa kami, itu mengajarkan kami untuk lebih setia kepada Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah upacara Sakramenen Kudus pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan atas firman Tuhan sudah kita dengarkan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang mengasihi kami menaikkan segala syukur kami kepadamu atas segala kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Setahun lamanya Tuhan sudah menolong kami sehingga kami boleh masuk ke tahun yang baru semua karena anugerah Tuhan. Dan kami juga bersyukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan kepada kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memberi persembahan kami kepadamu. Mari Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi, Engkau berkati juga mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Kemenangan iman nomor 234, hitung berkat-Mu. Syafaat kita, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Desi Ventison. Silakan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya akan membaca terlebih dahulu beberapa anggota jemaat yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Anika, Muldi, Desem, Surya Dharma Tarigan, Natalia Angel, Ricky Nando Arlando, Federico Christopher, Kilam Kule, RR Angelika Desi Natalia, Ike Tutrida, Tingang Liling, Rizky Christopher, Ivan Christopher Joshua, Erini Selutan, Iom Lahang, Uring Luhat, Helsa Fania Kahimpong, Gun Kila, Nadine Natalia, Tesi Wati Lawai, Daud Lion, Matius T, Yohanes, Uring Luat, Aurora, Hesvenia Angel Heber, Elvi Unya, Diana, Raihan Januard, Tri Juari, Yurita Aing, Hermiati, Yan Ngau, Atta Setia Joktri Amori, Ulenjuk, Bit Anye, dan keluarga yang berulang tahun pernikahan, keluarga Bapak Stefanus Alparis dengan Ibu Septiana, keluarga Bapak Gun Apui dengan Ibu Dewi Ingai, keluarga Bapak Markus Kiring dengan Ibu Margareta Daud, dan keluarga Bapak David dengan Ibu Seni Yati. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur bersama dengan seluruh anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami tahu bahwa mendapat kesempatan hidup sampai pada hari ini oleh anugerah-Mu saja, bahwa kami ada untuk tujuan-tujuan Tuhan yang masih dan harus kami selesaikan selama kami masih hidup di muka bumi. Dalam doa dan penyerahan kiranya Tuhan menjawab saudara-saudara kami ini, supaya entahkah mereka dalam satu situasi yang memerlukan pertolongan khusus, Bapa kiranya jawab mereka dan beri kekuatan senantiasa hidup takut akan Engkau, berharap hanya kepada Tuhan. Setiap rumah tangga juga kami doakan supaya mereka tetap setia satu kepada yang lain, mengasihi dengan sungguh dan mengisi hari-hari pernikahan dengan penuh kasih sesuai dengan janji pernikahan yang telah diucapkan. Untuk setia dan hanya maut yang dapat memisahkan. Kesulitan-kesulitan hidup kami doakan biar mereka dapat menang di atasnya. Dan di dalamnya biar setiap keluarga ini hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, hari ini kami juga berdoa untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, serta para pejabat negara dari pusat sampai daerah, khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan. Kami berdoa biar atas hidup para pemimpin kami, Tuhan beri hikmat untuk bisa dalam menerapkan apa yang benar atas dasar undang-undang dan juga untuk kepentingan umum. Bapa kiranya memberkati mereka. Kami doakan biarlah pembangunan di provinsi kami dan juga di Kabupaten Bulungan ini semakin baik. Dan di dalam tahun ini mengawali tahun 2021, kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami, para pemimpin kami dengan hikmat untuk merancang dengan baik dan menjadikannya sesuatu yang berhasil di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga doakan jemaat yang sakit hari ini, baik itu Sapukding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Janjaning, Pawing, Balulong, Syaimang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anya Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paren, Ira Baya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Unitete, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Selutan, Erna, Asung Usat, Erden, Elia Ding, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, Rudina Lilit, dan juga untuk semua anggota jemaat kami yang tengah dalam masa perawatan oleh karena terkena COVID-19. Baik mereka yang ada di diklat dan juga di rumah sakit. Kami berdoa biarlah kuasa-Mu saja ya Bapak menopang mereka dengan perlindungan untuk hati dan pikiran mereka. Dapat penghiburan, kekuatan baru, tidak putus asa, dapat kemenangan sehari lepas ke sehari. Sampai boleh pulang, dapat pengalaman istimewa dalam segala situasi yang berat, supaya hati tetap tabah di dalam Engkau. Saudara-saudara yang mengurus juga kiranya Tuhan menopang mereka untuk bisa melakukan penugasan mereka dengan baik. Dan juga kami doakan untuk penanganan sepanjang tahun ini dan rencana untuk vaksinasi di seluruh Indonesia. Kiranya pemerintah dapat hikmat di dalam mengatur apa yang baik dan oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Sungguh pandemi ini dapat teratasi dan di dalam kendali-Mu yang adalah pemilik segala sesuatu, kami mau berharap dan percaya bahwa di dalam kendali Tuhan pasti ada jalan keluar. Hari ini kami juga berdoa ya Bapak untuk semua pelayanan kami di awal tahun ini, baik dalam bidang penggembalaan, pastoral umum, bahkan juga untuk penginjilan. Dan dalam rancangan-rancangan yang baik mengawali tahun ini juga kami doakan, biarlah untuk tim pelayanan yang akan dipersiapkan mengawali tahun ini, Bapak persiapkan juga semua anggota jemaat akan terlibat dalam pelayanan bersama di tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami percaya lebih baik daripada apa yang sudah kami doakan dan kami sampaikan. Bapa di surga sudah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan menjalani aktivitas kita di tahun yang baru ini. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Untuk itulah, mari kita tetap setia kepada Tuhan
Karena kita yakin bahwa Bapa kita yang mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, keluarga kita, atau bahkan dalam kehidupan kita pribadi. Satu hal yang kita tahu dan percaya, apapun yang akan kita alami, Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari menaikkan pujian, tiang awan, tiang api. Terhadap apapun juga. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Bapak, terima kasih untuk kepastian penyertaan-Mu ketika kami mengawali seluruh kegiatan pelayanan kami dalam minggu pertama di tahun 2021 ini, di dalam kepastian bahwa Engkau Allah yang setia yang telah memelihara kami di tahun yang lalu adalah Allah yang sama juga yang akan menuntun kami di dalam tahun ini. Dan sepanjang Engkau masih memberi peluang hidup di tahun ini, Engkau memiliki tujuan-tujuan kekal yang harus kami capai dan selesaikan, penugasan ilahi untuk kami. Oleh karena itu, biarlah di dalam jaminan penyertaan-Mu dan tekad yang kuat untuk hidup sesuai firman Tuhan, kami memulai di awal ini, dan biarlah di dalam berkat-Mu saja
ada kekuatan bagi kami untuk dapat menyelesaikan pelayanan dan penugasan ini bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih anaknya, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan atas kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita masuk dalam surga mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak. Ibadah kita selesai, selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati.